Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman pemuda Muhammadiyah dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga setiap hari kita masih hidup, setiap hari kita masih bisa menjalankan aktivitas, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan kesempatan untuk beramal ibadah. Teman-temanku pemuda dan pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah hadiah yang istimewa bagi kita semuanya. Nah, salah satu hal yang kemudian membuat istimewa adalah bulan ini kalau kita ibaratkan dari sisi hikmahnya, tentu sangat banyak sekali. Tentu sangat beragam, dan kita bisa mengambil hikmah Ramadan itu dengan berbagai sudut pandang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu sudut pandang kaitannya dengan hikmah puasa Ramadan. Kalau saya sebut Ramadan ini sebagai bulan penyegaran jiwa atau pendinginan jiwa, atau juga tempat istirahatnya jiwa. Karena memang bulan Ramadan ini sengaja didesain khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana jiwa-jiwa kita selama 1 tahun, dari kan ada 12 bulan, dari 12 bulan ini 1 bulannya Allah khususkan untuk bagaimana mengistirahatkan jiwa setiap manusia. Tentu Allah memiliki dalam tanda kutip trik sendiri, sehingga Ramadan ini diwajibkan untuk orang-orang yang beriman supaya menjalankan proses puasa. Kalau kita lihat juga ada yang berpendapat bahwa puasa itu kan ibadah yang perintahnya itu untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi perintahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang biasanya di hari-hari normal, di bulan-bulan yang lainnya itu kita lakukan. Bahkan hal-hal yang halal pun kita diminta untuk tidak melakukannya, dalam arti tidak makan misalkan, kemudian tidak yang di luar fisik ya, kita tidak kemudian marah-marah, tidak berkata-kata kotor dan sebagainya. Jadi kita diperintah untuk tidak melakukan. Nah, di sini syarat sekali dengan bagaimana itu proses-proses secara mungkin proses yang tidak kelihatan ya, bahasanya itu gimana ya, jadi proses yang sifatnya itu supranatural bisa jadi, atau prosesnya yang sifatnya itu beyond. Nah, beyond itu di luar kuasa manusia tapi sangat mempengaruhi kondisi manusia. Nah, maka proses Ramadan ini
sebagaimana ada yang mengatakan puasa itu kan kebalikan dari puasa itu makan, ibaratnya makan. Jadi kalau fisik jasmani kita makan, ya kita memakan sesuatu untuk tubuh kita, untuk perkembangan tubuh, mekanisme tubuh dan sebagainya. Tetapi puasa ini sebaliknya, puasa adalah makanan bagi jiwa kita. Jadi makannya jiwa itu malah berpuasa. Nah, itu mungkin salah satu dari beberapa hal. Nah, lalu kenapa kok bisa disebut bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk pengistirahatan jiwa, untuk pendinginan jiwa atau penyegaran jiwa? Karena bisa jadi beberapa bulan, beberapa hari ini mungkin kita bisa cek bagaimana kondisi diri kita, kondisi emosi kita. Nah, mungkin salah satunya kenapa kok kita butuh istirahat jiwa, karena jiwa kita itu lelah. Bisa jadi ciri-cirinya. Yang pertama, kita jadi mudah baper, ya, mudah marah, kemudian pengen cepet-cepet selesai. Atau yang kemudian kelihatan sekali dari lelahnya jiwa kita dalam menjalani hidup itu adalah ketika kita biasanya melakukan apa yang kita sukai, hobi kita mungkin, atau pekerjaan yang sesuai passion kita, tapi ketika kita kerjakan rasanya hampa. Nah, itu mungkin bisa jadi ciri dari lelahnya jiwa. Maka di Ramadan ini kesempatan besar Allah mengistimewakan, menghadiahkan bulan ini untuk bagaimana menyegarkan jiwa kembali. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyegarkan jiwa, yang pertama adalah kita bisa melakukan mungkin di malam-malam hari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat itu artinya kita berdialog, mengkomunikasikan apa yang berat di hati kita kepada Sang Pencipta kita yang paling tahu kita. Jadi kita seperti ngomong-ngomong dengan teman kita mungkin, tapi itu kita ungkapkan dengan Tuhan kita, dan itu lebih intim, dan itu malah lebih mengeluarkan hal beban-beban jiwa kita, sehingga jiwa kita akan lebih ringan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita berjarak dari membuat jarak dari hal-hal yang membuat jiwa kita lelah. Mungkin yang sangat melelahkan jiwa kita adalah beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas pikiran, aktivitas hati. Apalagi kita di-trigger dengan kemajuan komunikasi melalui media sosial, melalui apa yang kita baca. Karena jiwa itu kan makanannya adalah apa yang kita baca juga. Makanan jiwa kita adalah apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Nah, sekarang kan zamannya YouTube, zamannya Instagram, TikTok, zamannya kemudian grup-grup WhatsApp. Otomatis mau tidak mau, sadar tidak sadar kita mengkonsumsi hal itu semua, dan itu menyebabkan overthinking, kebanyakan opini. Jadi sebenarnya kita itu kebanyakan opini yang membuat jiwa kita itu jadi ibarat memori dalam sebuah HP itu penuh, case-nya harus dibersihkan. Nah, maka kita mengambil jarak untuk hal-hal yang bisa membebani jiwa kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Ramadan ini benar-benar menjadi bulan penyegaran bagi jiwa kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.